Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Saya dari Prodi PAI semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Adapun dalam video ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama membahas mengenai persentase RPP Al-Quran dan Hadis, lalu ada praktek mengajar. Untuk itu, simak videonya baik-baik. Happy watching! Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan pertama kali saya sampaikan itu mengenai presentasi RPP. Bisa dilihat di belakang saya ada sebuah RPP. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat. RPP ini RPP dari mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 12 semester genap dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit selama beberapa pertemuan. Kenapa ada beberapa pertemuan? Karena materi yang disampaikan itu panjang dan banyak, maka tidak mungkin menyampaikannya dalam satu waktu. Untuk itu ada pertemuan berikutnya untuk membahas beberapa submateri. Adapun materi pokoknya dari RPP yang saya buat ini yaitu menjaga kelestarian lingkungan dengan submateri Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42, Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58, Quran Surat Shad ayat 27, Quran Surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50, dan satu hadis dari riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Lalu masuk ke KD atau kompetensi dasar. Untuk KD 1.3 yaitu mengamalkan nilai-nilai yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. 2.1 memiliki budaya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai implementasi dari pemahaman surat Ar-Rum, surat Al-A'raf, Al-Furqan, surat Al-Baqarah, dan satu hadis tentang kelestarian alam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lalu 3.3 memahami ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang kelestarian lingkungan. Lalu 4.1 menghafal dan atau mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Ar-Rum, surat Al-A'raf, Quran surat Al-Furqan, surat Al-Baqarah, dan satu hadis yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, di dalam kompetensi dasar ini terutama yang saya soroti itu yang 4.1, di mana sebenarnya dalam silabus itu hanya tertulis menghafal ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang materi yang terkait. Akan tetapi saya merasa bahwa jika peserta didik atau siswa disuruh untuk menghafal satu persatu ayat yang terkait dengan materi ini, mungkin akan sedikit kesulitan gitu, karena karena Quran suratnya itu panjang-panjang. Kita ambil contoh aja surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 itu kan cukup panjang, dan mungkin akan ada beberapa siswa yang sulit untuk menghafalnya. Maka dari itu saya mengubah sedikit dari yang tadinya menghafal diubah menjadi menghafal dan atau mampu membaca. Jadi memberi banyak pilihan terhadap siswa apakah mereka mau menghafalnya atau hanya membacanya. Akan tetapi membaca juga dengan aturan-aturan tertentu seperti tajwid, makharijul huruf, dan lain-lainnya yang terkait. Maka dari itu saya memberi kebebasan kepada siswa. Adapun dalam aspek penilaiannya nanti saya akan mempermudah bagi diri saya untuk dalam hal penilaian, karena siswa diberi kebebasan dalam memilih untuk menghafalnya atau hanya membacanya. Jika ada siswa yang tidak bisa menghafalnya, mungkin membacanya dengan baik. Jika ada yang mau menghafalnya ya silahkan. Jika kalau bagus ya mampu membacanya dengan baik dan juga menghafalnya. Itu untuk KD 4.1. Lalu masuk ke alat dan media pembelajaran. Alatnya jika ada, saya akan menggunakan laptop LCD atau proyektor. Jika tidak ada ya media alat pembelajaran yang seadanya di kelas. Lalu juga media pembelajarannya gambar dan juga PowerPoint. Modelnya itu problem based learning. Lalu sumber belajarnya mushaf Al-Quran dan terjemahan, buku guru dan siswa, dan juga internet. Nah, di sini ada satu hal yang saya tambahkan cukup
yang saya rasa cukup menarik, yaitu saya menambahkan internet. Kenapa saya menambahkan internet? Karena saya ingin siswa ini belajar dari aneka sumber gitu, aneka sumber belajar. Yang mana kan saya ini rencananya di dalam RPP ini kan mengajar siswa kelas 12, di mana siswa kelas 12 ini secara pemikiran itu kan sudah bisa berpikir abstrak, sudah bisa menarik kesimpulan, sudah bisa berpikir secara otomatis gitu, sudah bisa berpikir secara luas, sudah bisa berpikir secara abstrak gitu. Nah, maka dari itu dengan pemberian internet ini diharapkan siswa mampu menarik informasi yang lebih banyak gitu, bukan hanya dari buku paket saja, tetapi bisa juga dari internet, bisa dari jurnal ataupun lain-lain. Karena penetapan atau saya mencantumkan internet ini berhubungan dengan model yang saya gunakan, yaitu model problem based learning, di mana model ini kan memberikan suatu masalah agar diselesaikan oleh siswa. Nah, dalam penyelesaiannya siswa diberi kebebasan untuk mencari informasi sebanyak mungkin dimanapun dan kapanpun gitu. Maka dari itu saya menerapkan atau mencantumkan internet sebagai salah satu sumber belajar di samping buku guru dan siswa dan juga mushaf Al-Quran dan terjemahan. Lalu masuk ke indikatornya, yang pertama menjelaskan kandungan ayat tentang akibat perbuatan manusia yang baik dan buruk sebagaimana terkandung dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Lalu menjelaskan kandungan ayat tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi, seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Lalu menjelaskan kandungan ayat tentang pendayagunaan sumber daya alam seperti terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Lalu menjelaskan kandungan ayat Quran surat Shad ayat 27. Lalu menjelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah 204 sampai 205. Lalu menjelaskan kandungan ayat tentang perbuatan munafik sebagaimana terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah 204 sampai 206. Nah, lalu tujuannya, dalam tujuan pembelajaran melalui kegiatan ini siswa diharapkan yang pertama mampu membaca ayat-ayat dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup. Tentu ini menjadi tujuan. Diharapkan dengan pembelajaran ini siswa mampu membaca. Lalu juga yang kedua, siswa mampu menerjemahkan tentang ayat-ayat dan hadis terkait materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ayat-ayat dan hadis terkait materi. Lalu yang keempat, siswa mampu mengamalkan ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan materi tadi. Lalu yang kelima, ada siswa mampu mengajak orang lain untuk mengamalkan ayat-ayat tentang kelestarian alam dan lingkungan hidup. Nah, di dalam tujuan ini di poin 1 sampai 4 mungkin sudah biasa gitu, tidak ada yang beda, di mana siswa mampu membaca, siswa mampu menerjemahkan, menjelaskan, mengamalkan itu mungkin hal yang sudah biasa kita dengar. Tapi saya menambahkan satu tujuan yang menjadi tantangan bagi diri siswa dan juga bagi diri pengajar juga gitu, dimana di poin 5 ini, di dalam tujuan pembelajaran siswa mampu mengajak orang lain untuk mengamalkan ayat-ayat kelestarian alam dan lingkungan hidup. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah tantangan karena diharapkan dengan belajarnya siswa tentang melestarikan lingkungan hidup ini, siswa bukan hanya mampu mengaplikasikan secara pribadi gitu, tapi siswa juga setidaknya harus bisa mengajak orang lain untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena kan materi kelestarian lingkungan ini tidak bisa dirawat, karena lingkungan ini kan tidak bisa dirawat oleh orang-orang sendiri gitu, oleh individu per individu, tetapi oleh kelompok gitu, oleh sekelompok masyarakat. Maka dari itu saya mengharapkan dari siswa agar setelah selesai pembelajaran ini siswa mampu mengajak orang lain untuk menjaga lingkungannya, mulai dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga, seperti misalkan mengajak anggota keluarga untuk
misalkan jangan membuang sampah ke sungai, jangan mengotori halaman rumah, jangan menebang pohon, ayo ayo menanam pohon gitu. Sebaliknya bukannya menebang tapi harusnya menanam. Nah, itu maksud dari tujuan pembelajaran yang poin 5 itu seperti itu. Lalu masuk kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini mungkin sudah biasa ya, saya menggunakan metode yang klasikal seperti memberi salam, mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan, lalu guru menyampaikan garis besar, cakupan materi dan langkah pembelajaran. Nah, masuk kegiatan inti. Di kegiatan inti ini terbagi menjadi beberapa kegiatan, ada literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Yang pertama, kegiatan literasi. Kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, menulis, dan memberikan pendapat. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi pemahaman yang akan dipelajari terkait materi melestarikan kelestarian lingkungan. Nah, di sini di kegiatan literasi ini peserta didik diberi sebuah tayangan gitu, berupa video dan juga berupa gambar ataupun bacaan. Nah, jika ada misalkan media atau alat pembelajaran mendukung, mungkin saya akan menggunakan sebuah video. Jika tidak ada, saya akan menggunakan gambar atau bacaan. Nah, kemudian jika sudah diberikan tayangan ataupun bacaan, saya ingin murid-murid itu atau peserta didik memberikan pendapat mengenai apa yang telah ia baca, atau jika diberi tayangan apa yang ia lihat itu maksudnya itu seperti apa, ataupun memberikan pendapat terkait apa yang ditayangkan itu isinya apa. Itu mungkin dari kegiatan literasi ini. Lalu masuk ke critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi yang dipelajari pada hari itu. Nah, pada critical thinking ini murid diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk menganalisis, untuk mencari sebuah permasalahan terhadap materi yang dipelajari gitu, dan bisa disampaikan lewat sebuah pertanyaan yang nanti akan didiskusikan. Lalu pada tahap selanjutnya collaboration, yaitu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi yang dipelajari. Nah, pada collaboration ini disinilah pentingnya internet. Menurut saya pentingnya sumber belajar internet selain daripada buku gitu ya. Buku juga penting gitu, itu menjadi sebuah landasan gitu bagi kita agar tidak jauh gitu, tidak melenceng dalam sebuah pembelajaran atau tidak melenceng terhadap KD maupun silabus yang ada. Tetapi perlu diingat pula bahwasannya yang kita ajarkan ini adalah anak 12 yang notabene pemikirannya sudah matang. Maka apa salahnya gitu kita coba untuk menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam gitu. Nah, kan di sini siswa itu di peserta didik itu dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi. Misalkan kan ada beberapa submateri yang ada di dalam pembelajaran ini. Misalkan atur siswa sesuai dengan submaterinya. Misalkan ada 5 submateri. Kemudian sisi kelas itu dibagi menjadi 5 kelompok dan setiap satu kelompok mengambil satu materi. Kemudian mencari informasi sebanyak mungkin terkait materi tersebut. Misalkan ada satu kelompok yang membahas mengenai Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Kemudian tugas siswa itu adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin dari internet maupun dari buku terkait dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Kan kalau begitu pembahasannya ini akan lebih luas, akan lebih bagus gitu untuk menjadi informasi terhadap pencernaan siswa gitu.
Yang selanjutnya, communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian kembali ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Pada tahap ini, peserta didik setelah dibentuk beberapa kelompok, kemudian diberikan submateri dan dikasih tugas untuk mencari informasi sebanyak mungkin, lalu peserta didik disuruh untuk mempresentasikan apa yang telah ia dapat untuk diberitahukan kepada teman-temannya atau kepada peserta didik yang lain. Lalu yang terakhir adalah creativity, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal yang telah dipelajari terkait. Nah, yang terakhir ini guru membuat kesimpulan terhadap apa yang telah didapat oleh siswa, bukan apa yang disampaikan oleh guru, tapi guru itu menyampaikan kesimpulan itu terhadap apa yang dipelajari tadi yang didapat oleh siswa. Kemudian guru juga ikut mencermati apa yang disampaikan oleh siswa, kemudian menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari itu. Lalu pada kegiatan penutup seperti biasa, guru dan peserta didik menyimpulkan materi, melakukan evaluasi, guru juga memberikan tugas, lalu menyampaikan informasi pada materi yang akan dibahas pada minggu depan, doa dan salam, lalu tutup. Untuk penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dengan pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dalam rubrik penilaian. Mungkin sekian presentasi RPP dari saya. Untuk selanjutnya ada sebuah video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, kali ini saya pimpin sendiri ya. Untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Ya baik, kalau sehat, alhamdulillah ya, karena pada saat ini kasus corona ini, terutama Omikron, sedang naik-naiknya. Saya harap Anda semua jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting gitu. Kalau keluar rumah untuk nongkrong-nongkrong, saya tidak anjurkan karena takutnya terkena gitu COVID yang sedang naik-naiknya. Ya, apakah di kelas ini hadir semuanya? Ya, bagus kalau kalau hadir semuanya. Saya harap kehadiran yang seperti ini itu terus berlanjut ya, karena semakin banyak siswa semakin banyak juga gitu rasa saya ingin mengajar kepada kalian. Baik anak-anak, jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu dengan belajar ini saya harap Anda semua itu dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dari materi ini, karena akan banyak sekali manfaat-manfaat dari hasil belajar kita mengenai menjaga kelestarian lingkungan. Dan hal yang akan kita bahas ini ada banyak ya, akan dibahas di beberapa pertemuan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menampilkan sebuah tayangan video, kemudian Anda hanya perlu mengamati video tersebut, dan mungkin di akhir setelah selesai video, saya akan meminta beberapa orang untuk menjelaskan atau untuk memberikan pendapat terhadap apa yang disampaikan atau apa dalam dari isi video tersebut. Untuk itu simak videonya ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam polling yang bisa rilis dalam video apa yang terjadi jika manusia lenyap dari bumi. Berdasarkan pilihan terbanyak kalian, kali ini bisa akan membahas bagaimana kita, manusia, dapat menghancurkan bumi. Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan.
Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia, berkembang jauh lebih pesat. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir, jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya ada hutan seluas seluruh area Monas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa satu orang butuh oksigen yang dihasilkan oleh setidaknya 22 pohon. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Selanjutnya lahan yang sudah dibuka kita tanami terus-menerus sambil kita beri pupuk-pupuk kimia supaya subur. Nyatanya kita justru membuat tanah jadi asam dan tak bisa ditanami lagi. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200.000 tahun lalu, sudah tak terhitung jumlah hewan yang punah karena kita buru atau kita rusak habitatnya. Kemudian di masa kini ternak sapi ala industri modern menghasilkan metana yang efek rumah kacanya lebih dahsyat dari karbon dioksida. Sisa-sisa pakan ikan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amonia. Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara dengan berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai untuk pendingin ruangan dan aneka spray. Gas-gas inilah penyebab menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Padahal lapisan ozon dapat melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan-kendaraan bermotor kita juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas ini bukan cuma mengganggu pernapasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dan akhirnya, pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Mulai dari perubahan iklim di seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti koral-koral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian aneka spesies hewan, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang ogah mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politis dan ekonomis. Atau mungkin pura-pura peduli padahal cuma mencari keuntungan pribadi. Sekarang kita tahu masa depan yang menanti anak cucu kita nanti di bumi. Pertanyaannya, apakah kita cuma akan pasrah menerimanya? Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, bagaimana? Apakah ada yang mau berpendapat mengenai video tersebut? Ya, jadi di dalam video tersebut tergambar jelas ya bahwasannya kita ini manusia merasa sombong gitu. Kita ini adalah makhluk yang paling bisa berperadaban. Kita ini makhluk yang paling kuat. Kita ini makhluk yang paling segala bisa. Sehingga dengan rasa itu kita semua menciptakan semua teknologi dengan tidak diimbangi menjaga kelestarian alam. Kita sering memupuk, tetapi pupuk yang dipakai pupuk kimia sehingga menyebabkan tanah asam dan tidak dapat ditanami lagi. Kemudian banyak lagi gitu ulah manusia demi menjaga eksistensinya merusak lingkungan seperti penebangan pohon. Kemudian menciptakan industri-industri pabrik. Nah, hal-hal itu emang membuat manusia itu ada gitu, membuat sebuah perubahan-perubahan baru dalam kehidupan. Tetapi di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan manusia terhadap lingkungan itu sangat besar. Bahwasanya di dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa satu manusia itu membutuhkan setidaknya 22 pohon untuk bertahan gitu, untuk menghirup oksigen. Nah, sedangkan apa yang kita lakukan? Kita hanya menebang pohon.
kita bukannya menanam tapi malah menebang. Dan dengan ditebangnya pohon, misalkan hujan turun itu langsung ke tanah gitu, tidak ada penyerapan lain, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan banjir kan. Nah untuk itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk seperti itu. Nah itu mungkin kesimpulan dari video yang sudah tadi saya paparkan. Kemudian masuk ke materi yang pertama mengenai kerusakan alam di bumi, Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Untuk ayatnya, saya ingin salah satu orang di antara kalian membacakan ayatnya. Ya baik, kalau sudah dibacakan, saya akan jelaskan ya arti dan penjelasan dari ayat tersebut. Arti dari ayat tersebut adalah penjelasan dari ayat tersebut adalah Allah menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, baik di daratan maupun di lautan. Kejadian-kejadian alam itu membuat ketidakseimbangan seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemudian kemarau yang panjang, yang menyengsarakan manusia gitu. Perubahan-perubahan cuaca itu kan menyengsarakan kita gitu. Kalau kemarau panjang kan petani susah untuk memanen tanamannya seperti itu. Kemudian Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah perilaku manusia itu sendiri, baik yang disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi. Maksudnya seperti dalam video, kesalahan pengelolaan bumi. Manusia membuat industri-industri pabrik demi kepuasan dirinya, tetapi tidak memikirkan untuk kedepannya gitu, mau bagaimana bumi jika terus seperti ini. Lalu namun demikian Allah juga membenci kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah. Maksudnya Allah juga memberi kemungkinan kepada manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah setelah merasakan sebagian akibat dari perilaku mereka. Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman lalu. Nah, sebenarnya Allah sudah memberikan peringatan gitu kepada kita bahwasanya hal ini juga pernah terjadi di masa lalu, di mana banyaknya manusia yang merusak alam. Lalu pembahasan kedua mengenai ciptaan Allah untuk manusia, Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Tetap sama, ayat Al-Qur'annya tolong dibacakan oleh satu orang. Baik, jika sudah dibacakan, saya akan kasih penjelasan mengenai ayat tersebut. Jadi ayat tersebut itu menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta. Sedemikian rupa ya, sudah diatur alam semesta itu sehingga kita menemukan hikmah dan manfaatnya. Harmoni alam itu menunjukkan kekuasaan Allah. Harmoni alam memang menunjukkan kekuasaan Allah gitu, seperti munculnya siang, munculnya malam, dimana kan bumi itu bulat. Ada yang misalkan di Indonesia itu siang, di Arab itu kan bisa juga malam. Itu adalah sebuah harmoni yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu proses terjadinya bayangan suatu benda bermanfaat untuk menentukan waktu, bahkan menjadikan waktu-waktu tertentu sesuai fungsinya, untuk istirahat, untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Demikian pula hembusan angin, pergiliran hujan, air memberi andil keberlangsungan kehidupan di bumi. Semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau belajar. Keteraturan dan harmoni di alam memberi pesan agar manusia sebagai khalifah Allah untuk menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Ya, tentu saja tugas manusia itu bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya manusia diutus ke bumi ini juga untuk melakukan pengelolaan terhadap bumi itu sendiri.
bagaimana manusia itu ditugaskan untuk menjaga kelestarian bumi, karena menjaga kelestarian bumi itu juga termasuk menjaga kelestarian dan eksistensi manusia. Karena bagaimana manusia bisa hidup jika buminya terancam mati? Mau di mana manusia tinggal jika bumi ini mati? Lalu pembahasan selanjutnya mengenai hadis dari riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Hadis ini menunjukkan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan. Bahkan sikap melestarikan lingkungan, misalnya menanam pohon dan atau tanaman, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwa sebatang pohon dewasa itu mampu menghasilkan oksigen yang sangat banyak gitu, yang cukup menopang manusia. Padahal betapa pentingnya napas untuk kehidupan manusia, belum lagi buah yang dihasilkannya, akar yang menampung air sehingga keberadaannya menjaga keseimbangan bumi. Nah, dalam hadis itu dinyatakan untuk menyuruh kita untuk menanam pohon. Dan jika kita menanam pohon, kita akan mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Karena pohon itu menghasilkan oksigen yang dihirup oleh orang lain dari tanaman yang kita pohon akan menjadikan pahala untuk kita. Belum lagi buahnya kan. Jika tanaman yang kita tanami adalah sebuah pohon yang berbuah, kemudian buahnya jatuh dimakan oleh orang lain, itu juga menjadi pahala buat kita. Kemudian jika kita menanam pohon, kemudian pohon itu kemudian turun hujan dan pohon itu menjadi penyebab menjadi sebuah penyerap bagi air hujan untuk tidak turun ke wilayah pemukiman warga, itu juga menjadi sebuah pahala bagi kita. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Di samping mempertahankan eksistensi manusia, menanam pohon juga bisa menjadikan sebuah amal bagi kita, tentunya amal yang baik. Nah, itu mungkin beberapa materi yang disampaikan oleh saya. Untuk materi selanjutnya, kan masih ada beberapa materi yang belum saya sampaikan. Saya ingin di kelas ini dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan mengenai materi yang akan dibahas. Akan tetapi ada beberapa peraturan tambahan dari saya untuk menambah informasi mengenai materi yang kalian presentasikan. Misalkan kelompok 1 itu membahas mengenai penciptaan alam dengan benar, Quran surat Shad ayat 27. Nah, kalian bisa mencari makna ayat tersebut itu seperti apa, lalu juga asbabun nuzulnya itu seperti apa. Nah, kalian bisa mencari referensi-referensi seperti itu di internet. Kalian cari sepuasnya, kalian cari sebanyak-banyaknya informasi mengenai materi yang kalian ambil gitu. Nah, jika materinya sudah terkumpul, nanti di minggu depan kalian presentasikan materi yang telah kalian cari tersebut. Yang dimulai berurutan atau mau dikocok. Baik, jika begitu, nanti minggu depan saya akan kocok kelompok-kelompok mana saja yang akan tampil. Ya, mungkin sampai situ, sampai materi dari sebuah hadis dari riwayat Bukhari Muslim tentang menanam pohon. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu mengenai materi yang terkait. Jadi materi yang tadi saya telah sampaikan itu mengenai yang pertama Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 mengenai kerusakan alam di bumi, bahwasannya kerusakan alam di bumi ini bukanlah sebuah hal yang disebabkan oleh binatang gitu, akan tetapi oleh perilaku manusia itu sendiri. Lalu ada ciptaan Allah untuk manusia, yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50, bahwasannya Allah telah menciptakan bumi ini sebaik-baiknya.
bahkan ada harmonisasi antara penciptaan bumi ini. Lalu yang terakhir mengenai sebuah hadis dari riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik menyatakan bahwa memberitakan kepada kita untuk menanam pohon. Mungkin itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Saya harap saya ingatkan kembali kepada kalian semua untuk mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan di minggu depan. Sebelum saya tutup lagi, ada sebuah soal ya di dalam buku. Saya ingin Anda kerjakan itu juga. Jadi tugas kalian di minggu depan adalah mengumpulkan hasil informasi mengenai materi yang akan dipresentasikan dan juga mengumpulkan jawaban dari soal yang sudah tertera di buku. Mungkin sekian pada pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.